Table manners. Table manners atau sering dikenal dengan istilah etiket makan merupakan aturan atau tata krama yang dibuat oleh orang untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan. Aturan ini sangat penting untuk diketahui karena dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan setiap orang yang tidak hanya bergaul dengan satu suku saja, sehingga setiap orang perlu mengetahui etiket makan yang telah umum berlaku di masyarakat. Dalam pengertian singkatnya, table manners adalah aturan etika yang dipergunakan pada saat makan, yang mana memberikan petunjuk-petunjuk yang benar dalam penggunaan alat makan. Itulah pembahasan table manners. Halo semuanya, ini adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat chicken stick with barbecue sauce. Yang pertama, di sini terdapat 135 gram tepung terigu. Ini terdiri atas campuran tepung bumbu 70 gram dan 65 gram tepung terigu dan dicampur. Selanjutnya terdapat 1 butir telur, 1 sendok teh lada bubuk. Selanjutnya terdapat 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh lada bubuk. Di sini terdapat sayuran untuk pelengkapnya, yaitu 1 buah jagung manis, 1 buah wortel, 2 buah kentang, dan buncisnya berjumlah 50 gram. Untuk ayamnya sendiri yang menggunakan dada bagiannya dan dipotong atau difile melentang, di sini berjumlah 250 gram. Resep yang saya buat ini untuk menyajikan 2 porsi untuk saya dan mama saya. Untuk yang selanjutnya adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat barbecue sauce. Di sini terdapat 175 ml saus tomat, 2 sendok makan saus tiram, setengah buah bawang bombay, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir terdapat setengah sendok makan cuka. Bahan-bahan sudah siap, saatnya kita mulai. Pertama, dada ayam ditusuk-tusukkan ke seluruh bagian. Kemudian tambahkan lada bubuk dan garam, lumuri dan ratakan ke seluruh bagian. Selanjutnya diamkan terlebih dahulu. Mengupas kentang dengan peeler. Memotong kentang. Ini adalah hasil potongan dari kentang yang akan digoreng nanti. Memotong wortel bentuk kotak-kotak kecil. Jagung dipipil. Potong buncis ukuran setengah sentimeter. Masukkan kentang ke dalam api yang telah dipanaskan. Jika sudah matang, tiriskan. Merebus terlebih dahulu wortel dan buncis yang akan disusul dengan jagung ketika telah setengah matang. Nah, ini udah setengah matang, kemudian rebus jagung. Sudah matang, saatnya matikan. Pecahkan telur dan aduk dengan lada bubuk. Urutannya diulang 2 kali. Telur, kemudian ke tepung, telur, kemudian ke tepung lagi ya. Pastikan seluruh bagian terkena ya telur dan tepung. Ini adalah keadaannya. Setelah memanaskan minyak, gorenglah dada ayam yang telah dilumuri, telur, dan tepung. Pastikan dalam menggoreng menggunakan api yang kecil. Dan pastikan juga seluruh bagiannya itu masuk ke dalam minyak dan matang sempurna ya. Dan jangan lupa untuk pantau bolak-baliknya sehingga warnanya menjadi golden brown keemasan yang elegan. Jika sudah berwarna golden brown, saatnya kita ikan. Bagian dada yang satunya juga sudah matang dan saatnya tiriskan juga.
Untuk pembuatan barbecue sauce, pertama potong bawang bombay. Mengaduk semua komponen hingga tercampur merata semua. Dan barbecue sauce jadi. Nah, jika ditata di dalam tempat sajinya seperti ini. Saatnya kita masukkan atau tambahkan barbecue sausnya. Jika sudah ditambahkan barbecue sausnya, maka sudah komplit. Ini dapat dihidangkan sebagai hidangan main course chicken stick with barbecue sauce. Sangat elegan ya. Mari kita review di dalamnya. Itu matang, sempurna, juicy. Ketika dipotong dengan menggunakan pisau stick, dia juicy ya, matang. Saya juga sudah potong di bagian lainnya, semuanya matang, sempurna. Dan bagian kulit luarnya itu golden brown, cantik dan elegan. Sangat mahal. Dan untuk rasa keduanya itu ketika tadi digigit adalah dari daging ayam yang juicy dengan rasa barbecue yang manis, gurih, dan sedikit asam. Sangat pas untuk dipadu-padankan antara keduanya. Dan untuk dari sisi sayurnya semuanya matang, dari wortel tidak keras dan tidak lembek, pas. Jagungnya juga, dan untuk buncisnya semuanya matang, dan untuk kentangnya juga matang. Overall, recommended. Halo semuanya, balik lagi nih sama saya Claudia Vida dengan NIM 2019-0209 S1 Gizi tingkat 2. Pada kesempatan yang baru ini, saya akan melakukan apa lagi ya? Yaitu ujian praktikum table manners. Wah, waktu yang lalu kita sudah praktikum. Selanjutnya yang ini adalah ujian praktikum. Jadi dalam ujian praktikum ini, bagaimana tamu datang, kemudian tata cara makan, tata cara duduk, posisi tangan, kaki yang benar tuh seperti apa? Kita akan kupas tuntas. Jadi simak terus ya dari awal sampai akhir. Ketika tamu datang dan ingin duduk, kursinya bisa dimaju mundurkan sesuai dengan keinginan oleh tamu agar tamu bisa masuk dan duduk. Nah, ketika dimaju mundurkan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ketika tamu sudah duduk, tasnya diletakkan di mana? Nah, tasnya ini diletakkannya dapat di atas pangkuan atau diletakkan di kanan tamu atau juga bisa diletakkan di bawah atau kolong dari kursi. Selanjutnya untuk pengambilan napkin. Napkin diambil dan ditelentangkan, bukan diletakkan di dada, melainkan diletakkannya di atas pangkuan. Untuk posisi duduk. Posisi duduk pada tamu adalah duduk tegak lurus, tidak bungkuk, atau miring kiri, kanan, atau bahkan menyender. Jadi posisi duduknya itu tegak. Kemudian untuk posisi kaki pada tamu tidak disilangkan, tidak digoyang-goyangkan pada saat makan. Jadi diam dan sejajar dengan bahu kiri kanan. Selanjutnya untuk posisi tangan
Tangan tidak diletakkan di atas meja, kedua sikunya ditumpukan atau salah satunya, melainkan tangan diletakkannya di kedua sisi paha di bawah. Ini adalah satu set table manner. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari satu set table manners. Yang pertama yaitu untuk sup. Terdapat tangkai di kiri kanannya dan alasnya seperti ini. Ini adalah untuk sup. Selanjutnya, di bawahnya ini dipergunakan untuk dessert atau appetizer. Diameter piringnya ini lebih lebar sedikit dibandingkan dengan alas yang tadi untuk sup. Kemudian yang paling bawah adalah untuk main course atau menu utama. Seperti ini. Di kanan saya terdapat pisau untuk stick. Stick ini bisa ayam maupun daging sapi. Di sampingnya terdapat sendok yang diameternya besar, lebar. Ini untuk sendok sup. Kemudian terdapat sendok untuk makan. Di kiri saya terdapat garpu untuk daging dan ada garpu untuk ikan, garpu ikan. Yang benar seperti ini gambarnya. Kemudian di depannya terdapat sendok dan garpu. Ini dipergunakan untuk dessert atau dapat juga digunakan untuk appetizer. Di sebelah kirinya yaitu terdapat sepasang untuk B&B plate, pisaunya dan alasnya atau untuk piringnya. Yang benar sepasang B&B plate seperti ini. Selanjutnya di sebelah kanan dari sendok garpu untuk dessert tadi terdapat sepasang atau satu set untuk teh dan sendoknya. Yang benar seperti ini. Selanjutnya terdapat water goblet atau yang dipergunakan untuk air putih. Yang kedua terdapat gelas white wine yang benar seperti ini. Dan yang terakhir adalah red wine. Gelasnya seperti ini yang benar. Di paling depan terdapat pelengkap yaitu tempat vas bunga biasanya. Kemudian di belakangnya untuk tempat garam dan lada yang benar seperti ini. Dan terdapat untuk creamer yang biasanya untuk pelengkap dari kopi. Yang benar seperti ini gambarnya. Sambil menunggu menu datang, terlebih dahulu mengonsumsi roti tawar dan diolesi oleh butter. Dan kita bisa melipatnya. Sambil mengonsumsi roti tawar, bisa untuk mengonsumsi teh. Dilakukannya proses pengadukan tidak menimbulkan suara sedikit pun ya. Dan bisa dilanjutkan kembali.
Selanjutnya adalah menu appetizer atau menu pembuka. Yang saya buat adalah Yolanda salad dari Kompon Salad atau komplit. Jadi, Yolanda salad adalah salad yang terdiri dari 3 atau lebih dari bahan utamanya. Di sini terdapat timun, wortel, jagung, dan daun selada. Dan dengan di dressing dengan mayonnaise. Bisa menggunakan alat makannya yaitu sendok dan garpu untuk dessert atau untuk appetizer, dan dapat juga menggunakan garpu ikan. Saya menggunakan garpu untuk appetizer. Jika sudah selesai memakannya atau sudah menghabiskannya, garpu ditelungkupkan dan diletakkan di sisi kanan seperti ini, menandakan bahwa kita sudah selesai memakannya atau sudah selesai untuk menghabiskannya. Untuk menu yang selanjutnya yaitu sup. Yang saya buat adalah chicken cream soup. Seperti ini. Untuk alat makan yang dipergunakan untuk mengonsumsi dari cream soup atau chicken cream soup ini menggunakan sendok sup yang diameternya lebar bulat. Cara mengonsumsinya, ingat tidak menimbulkan suara sama sekali ya. Jika sudah sisa sedikit untuk supnya, nah itu krim supnya mangkoknya dimiringkan sedikit, kemudian diambil dengan perlahan dengan tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Jika sudah selesai untuk memakan supnya atau menghabiskannya, diletakkan seperti ini di sisi kanan. Setelah sup, selanjutnya adalah main course atau menu utama. Yang saya buat adalah chicken stick with barbecue sauce. Seperti ini penampakannya. Alat makan yang dipergunakannya adalah pisau stick dan garpu daging. Garpu daging di sebelah kiri dan pisau stick di sebelah kanan. Jika sudah selesai untuk mengonsumsi menu main course atau menu utama ini, posisi dari pisaunya dan garpunya ditelungkupkan seperti ini dan diserongkanankan di sisi kanan seperti ini. Tandanya sudah selesai menghabiskan atau mengonsumsi menu main course. Menu atau hidangan terakhir yaitu dessert. Silky pudding taro. Yang saya buat ini adalah jenis silky pudding yang rasanya taro, silky pudding taro. Untuk alat makannya yang dipergunakan adalah dengan menggunakan sendok dessert. Jika sudah selesai untuk mengonsumsi dessert silky pudding taro ini, untuk alat makannya, sendoknya bisa ditelungkupkan dan diletakkan di sisi kanan seperti ini.
Tandanya sudah selesai untuk mengonsumsi menu yang terakhir yaitu dessert atau telah menghabiskan dari menu dessert ini. Setelah mengonsumsi dessert yang telah diambil oleh pelayan, yaitu adalah rangkaian menu yang terakhir, kita dapat minum. Nah, minum air putihnya ini, cara memegangnya perlu diperhatikan ya. Tidak boleh untuk memegang seperti ini mengenai dari badan gelas atau bahkan ujungnya, atau seperti ini juga tidak boleh. Yang boleh atau yang benar adalah kita memegang bagian tangkainya seperti ini. Ini yang benar. Kemudian ketika minum tidak boleh sampai minumnya itu sampai ke atas, tidak di atas mata, tidak boleh. Yang benar adalah sampai tegak lurus dengan mulut kita. Minum secukupnya, kemudian letakkan kembali. Jika sudah selesai dalam mengonsumsi semua rangkaian menu dan juga sudah minum, tamu boleh meninggalkan tempat duduknya. Jangan lupa untuk napkinnya. Napkin dapat dilipat terlebih dahulu. Dan diletakkan seperti ini, tidak perlu digulung-gulung, dilipat saja seperti ini dan diletakkan di atas meja. Kemudian tamu dapat berdiri. Untuk bangkunya dapat diangkat sedikit dengan tidak menimbulkan suara sedetik atau sekecil apapun. Tasnya dapat diambil. Kamu dapat keluar. Terima kasih. What a wonderful